Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Maulani Rahayu dari Poltekkes Kemenkes Bandung. Program Studi Kebidanan Bogor akan menjelaskan mengenai memberikan ASI atau pemberian ASI pada masa pandemi COVID-19. Berbicara mengenai COVID-19 tentunya bukan menjadi hal yang aneh dan bukan menjadi hal yang asing bagi kita, karena hampir setiap hari topik pembicaraan ini selalu ramai diperbincangkan baik di media sosial, media massa, maupun pada kehidupan sehari-hari. Namun alangkah lebih baiknya untuk kita mengetahui apa itu coronavirus. Coronavirus merupakan sebuah keluarga virus yang sudah ditemukan sejak lama atau sejak zaman dahulu, dan sampai saat ini sudah memiliki 7 jenis virus yang menyerang manusia atau yang disebut dengan human coronavirus. Nah, untuk virus yang jenis baru disebut dengan 2019 novel coronavirus karena ditemukan pada 31 Desember 2019 di Wuhan, Cina, atau yang sering kita sebut dengan 2019 nCoV atau COVID-19. Corona ini bersifat zoonotik, artinya virus yang berasal dari hewan kemudian ditularkan ke manusia dan biasanya menyerang saluran pernafasan, baik saluran pernafasan atas maupun saluran pernafasan bawah. Biasanya dengan gejala yang ringan seperti batuk, sedang, berat seperti pneumonia, dan juga bisa menyebabkan kematian. Masa inkubasi dari virus corona ini adalah 14 hari dan ditandai dengan batuk, kemudian demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan juga sesak nafas. Sampai saat ini virus corona sudah menjadi pandemi global karena bukan hanya Indonesia yang terdampak dari virus corona, tetapi 216 negara di dunia. Kemudian di Indonesia sendiri sudah terkonfirmasi sekitar 66.226 jiwa yang positif terjangkit virus corona. Dengan adanya pandemi ini, tentu banyak sekali masalah yang muncul. Masalah yang paling mendesak adalah hubungan keterkaitan antara bayi dengan gizi mereka. Beberapa bulan yang lalu, pemerintah telah memberikan himbauan kepada kita untuk selalu menjaga jarak fisik dan jarak sosial minimal 1 meter dari orang lain. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dengan adanya hal ini tentu menjadi kekhawatiran khusus bagi semua masyarakat. Tentunya bagi ibu yang sedang menyusui bayinya, banyak sekali yang tidak mau melanjutkan untuk menyusui bayinya karena ditakutkan dengan menyusui dapat menularkan virus corona. Namun demikian, menurut seluruh penelitian, sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa virus corona dapat teridentifikasi dari dalam ASI. Dan ASI itu merupakan suatu upaya yang aman dan dapat diberikan meskipun dalam pandemi COVID-19. Menurut WHO, ASI merupakan makanan terbaik yang dapat diberikan oleh ibu kepada bayinya. Dengan ASI juga merupakan upaya yang paling baik untuk pertumbuhan bayi yang optimal. Kemudian, ASI juga mengandung banyak faktor protektif yang dapat mencegah bayi dari terpaparnya infeksi dan juga berbagai macam penyakit karena mengandung banyak antibodi. Kemudian ASI juga merupakan nutrisi terbaik dengan harga yang murah. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya pandemi ini dunia mengalami krisis ekonomi, maka dari itu dengan memberikan ASI tentunya akan mengurangi pengeluaran untuk membeli susu formula. Menurut penelitian, bayi memiliki resiko yang lebih rendah untuk terkena virus corona. Namun, apabila tidak diberikan ASI atau tidak disusui, maka bayi tersebut akan memiliki resiko tinggi untuk terkena virus corona. Penelitian lain mengatakan bahwa jika seorang bayi yang sakit diberikan ASI, maka penyembuhannya akan lebih cepat dibandingkan bayi yang tidak diberikan ASI atau hanya diberi oleh susu formula. Muncul permasalahan lain yang terjadi pada pandemi COVID-19. Bagaimana cara menyusui pada saat pandemi ini? Nah, kita bagi ke dalam 2 kondisi. Yang pertama, kondisi sakit atau positif COVID-19 maupun menunjukkan gejala COVID-19. Yang kedua, ibu dengan kondisi sehat atau negatif COVID-19. Untuk yang kondisi sakit, di sini gejala ringan boleh disarankan atau dianjurkan menyusui secara langsung, namun lebih baik secara perah sama seperti kondisi sakit yang parah. Nah, di sini perlu diperhatikan beberapa instruksi kesehatan dalam pemberian ASI perah, yaitu dapat dilakukan dengan manajemen ASI perah eksklusif. Kemudian untuk ibu yang sehat di sini atau negatif dari COVID-19 boleh langsung memberikan ASI-nya secara langsung, namun tetap
memperhatikan protokol kesehatan dan menggunakan prinsip 3W, atau yang pertama wear mask, menggunakan masker, yang kedua wash hand, mencuci tangan sebelum dan sesudah menyusui, dan yang ketiga adalah wipe surface atau membersihkan peralatan atau benda-benda yang sering disentuh oleh ibu maupun bayi. Kemudian, ibu juga harus memenuhi syarat seperti misalnya tidak demam selama 72 jam, kemudian swabnya negatif, dan tidak memiliki gejala ringan positif COVID-19. Apabila seorang ibu terjangkit positif virus corona, maka yang harus dilakukan adalah pemberian ASI perah. Namun banyak sekali hal yang harus diperhatikan pada saat pemberian ASI perah, yaitu yang pertama, pompa yang digunakan untuk memerah ASI tidak digunakan secara bergantian. Kemudian yang kedua adalah sterilisasi alat setelah digunakan. Yang ketiga adalah manajemen pembersihan botol. Yang keempat adalah penyimpanan ASI yang baik dan benar, dan yang terakhir adalah penyimpanan pompa perah yang baik dan benar. Kemudian di sini ada manajemen ASI perah eksklusif, yaitu yang harus diperhatikan adalah pada saat memompa. Di sini memompa bisa menggunakan tangan maupun elektrik, dan pemompaannya itu atau pemerahannya sekitar 15-20 menit per payudara. Kemudian yang harus diperhatikan adalah kebersihan tangan pada saat memompa. Diharapkan untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah memompa. Kemudian untuk sterilisasi alat, di sini menggunakan 3 cara, yaitu cuci menggunakan air mengalir dan juga sabun, kemudian steril dengan dibilas, dikukus, kemudian direbus dan juga dikeringkan, kemudian ditutup dan disimpan ke dalam wadah yang tertutup rapat. Kemudian untuk penyimpanan ASI di dalam lemari pendingin, di sini banyak sekali peraturan atau banyak sekali anjuran yang harus digunakan. Kemudian mengenai pemberian ASI-nya, ASI tidak boleh direbus di dalam air mendidih, namun ASI hanya perlu direndam di dalam air hangat di suatu wadah seperti itu. Apabila seorang ibu yang terjangkit positif COVID-19 dalam kondisi yang tidak baik atau kondisi yang tidak mampu untuk memberikan ASI kepada bayinya, maka bisa disiasati dengan pemberian donasi ASI. Namun apabila kondisi ini tidak sesuai dengan norma budaya, maka bisa dikonsultasikan kembali dengan petugas kesehatan. Demikian betapa pentingnya ASI bagi bayi, karena ASI tersebut memang banyak sekali manfaatnya, baik yang dirasakan oleh ibu dan juga yang dirasakan oleh bayi. Dan tidak ada alasan bagi seorang ibu untuk tidak menyusui bayinya, karena dengan ASI lah akan terlahir generasi bangsa yang cerdas dan bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik di masa depan. Kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan, tetap bersabar dan banyak berdoa. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat segera berakhir, dan terima kasih telah menonton. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.